Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang syukur nikmat. Syukur nikmat. Ayat Al-Quran tentang perilaku syukur nikmat. Perilaku syukur nikmat merupakan perilaku terpuji. Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ad-Duha 93 tentang syukur nikmat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka 'rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. B. Kandungan surah Ad-Duha tentang apa sih? Di surah Ad-Duha adalah surah ke-93 dalam Al-Quran dan terdiri atas 11 ayat. Surah ini termasuk golongan Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Nama Ad-Duha diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama yang artinya waktu matahari sepenggalan naik. Surah Ad-Duha menerangkan tentang bimbingan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya, dan mengandung pula perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya mensyukuri segala nikmat itu. Adapun pokok-pokok isi dalam surah tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya akan bertambah baik dan berkembang. Larangan menghina anak yatim dan menghardik orang-orang yang meminta serta perintah
menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur. Satu sebab turunnya surah Ad-Dukha. Sahih atau Imam Bukhari dan Imam Muslim serta lainnya, keduanya semua mengetengahkan sebuah hadis melalui bab yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami sakit. Lalu karena itu beliau tidak melakukan sholat malam selama 1 atau 2 malam. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu itu telah meninggalkanmu." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Rabbu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula benci padamu. Surah Ad-Dukha 1-3. Imam Sa'id bin Mas'ur dan Imam Qaryabi keduanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang musyrik mengatakan Muhammad telah ditinggalkannya. Lalu turunlah ayat tadi. Imam Hakim mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaid bin Arqam radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. Maka Ummu Jamil istri Abu Lahab mengatakan, "Aku tidak berpendapat melainkan bahwa temanmu itu yakni malaikat Jibril telah meninggalkanmu dan membencimu." Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya demi waktu duha. Quran surah Ad-Duha ayat 1 dan beberapa ayat berikutnya. 2. Pengertian syukur nikmat. Syukur nikmat ialah ungkapan rasa terima kasih yang diiringi rasa gembira dan puas atas segala rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima oleh seseorang. Ungkapan rasa syukur ini dapat diwujudkan dengan 3 cara, yaitu melalui hati, melalui ucapan, dan melalui perbuatan. Ungkapan melalui hati tercermin dengan timbulnya rasa puas, rasa gembira, dan pengakuan terhadap nikmat yang diterimanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur melalui ucapan yaitu berupa ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengucapkan alhamdulillah. Ungkapan rasa syukur melalui perbuatan dilakukan dengan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Mempergunakan nikmat yang diterima itu untuk kebaikan dan dengan melakukan sujud syukur. Ungkapan rasa syukur baik melalui hati, melalui ucapan, dan melalui perbuatan harus didasari dengan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. 3. Syukur nikmat dan iman. Iman dan Islam yang ada pada setiap manusia pada hakikatnya merupakan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga diberi kekuatan dan ketabahan untuk mempertahankan dan mengamalkan petunjuk itu. Dalam kisah-kisah orang terdahulu, kita mengenal Siti Aisyah, istri Firaun. Ia adalah seseorang yang tetap teguh imannya walaupun suaminya seorang raja yang zalim. Demikian juga Masitah, seorang pembantu rumah tangga Firaun yang harum namanya karena keberanian dan ketabahan hatinya mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menemui ajalnya dalam kekejaman Firaun. Sebaliknya, kita juga mengenal Qabil, putra Nabi Adam, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Mereka adalah orang-orang yang sesat walaupun dari kalangan keluarga seorang nabi. Demikian juga paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talib, sampai ajalnya tidak menyatakan iman dan Islam. Padahal Abu Talib
terkenal sebagai pembela yang tangguh ketika Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah Islam menjelang kematiannya. Rasulullah masih berusaha agar Abu Talib menyatakan iman dan Islam sebelum ajalnya, akan tetapi usaha itu gagal. Abu Talib menghembuskan napasnya terakhir, namun bibirnya tidak kelihatan bergerak untuk mengucap syahadat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berusaha untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi usaha itu pun dibatalkan oleh Nabi Muhammad SAW karena turunnya ayat sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Cermin sikap seorang muslim dan mukmin. Cermin sikap seorang muslim dan mukmin adalah mereka rela menerima sepenuhnya apapun yang mereka hadapi untuk diputuskan dengan hukum yang didasarkan konsep Islam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Menurut ayat ini, orang yang benar-benar mukmin adalah orang yang tidak merasa keberatan masalahnya diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka akan menerima dengan senang hati keputusan Nabi Muhammad SAW tersebut. Dalam ayat lain dikatakan bahwa orang mukmin sejati ialah apabila mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menghadapi perselisihan di antara mereka, baik perselisihan di antara sesama kaum muslimin maupun perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Mereka mengucapkan, kami mendengarkan dan kami patuh sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul Azim. Artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengarkan dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Hikmah syukur nikmat. Di antaranya orang yang pandai bersyukur akan selalu mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang ingkar akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. B. Orang yang bersyukur Orang yang bersyukur nikmat akan merasakan kepuasan batin dan selalu bahagia. C. Syukur nikmat itu perintah agama. Demikianlah pelajaran pada hari ini, semoga mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada kita. Amin Allahumma amin. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.